Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan membahas soal-soal yang ada di bagian buku Minano Nihongo Basic 2, edisi yang kedua atau edisi cetakan baru, dengan cover yang seperti ini ya. Fokusnya yaitu kita akan membahas bagian soal, kumpulan soal, yang berjudul Matome Ichi. Matome ini merupakan ringkasan, jadi ada ringkasan soal dari beberapa bab sebelumnya. Untuk soalnya, minasang bisa temukan pada halaman Hachiju Roku Peiji, halaman 86 ya. Untuk materi reviewnya, nanti kita akan berfokus pada 3 hal. Yang pertama adalah Fukushi, ini tentang kata keterangan. Kemudian yang kedua tentang Setsu Zokushi, ini tentang kata sambung. Dan berikutnya ada penggunaan kaiwa hyogen atau ungkapan percakapan. Seperti apa penjelasannya? Kita langsung saja mulai untuk membahas lebih lanjut tentang Matome Ichi, ringkasan di halaman Hachiju Roku Peiji desu. Hai, hajimemashou. Kita awali dari soal yang pertama. Tugas kita pada soal yang pertama di sini haruslah melengkapi kalimat dengan memilih satu pilihan jawaban yang benar dari dua pilihan jawaban yang disediakan di dalam kurung. Kita lihat terlebih dahulu bagian contohnya. Di sini diawali dengan Nichiyo biwa, hari Minggu, kemudian pilihannya ada dokomo, dan satu lagi ada doko demo. Diakhiri dengan kata kerja ikimasen deshita, tidak pergi. Nanti kita akan membentuk kalimat dengan arti hari Minggu tidak pergi kemanapun. Tidak pergi kemanapun. Bagian kemanapun di sini haruslah menggunakan dokomo. Dokomo ikimasen deshita. Jika kita menggunakan dokodemo, ini artinya adalah dimanapun. Contohnya, penggunaan dalam kalimat. Dimanapun saya belajar bahasa Jepang. Dokodemo nihongo benkyou shimasu. Hai, ichiban kara hajimemashou. Mari kita mulai dari nomor 1. Terebi no oto ga, bunyi televisi. Kemudian pilihannya ada hak kiri, kemudian ada yukkuri, dan diakhiri dengan kata kerja kikoemasen. Untuk pilihannya di sini ada hak kiri dan ada yukkuri. Ditutup dengan kalimat kikoemasen, tidak terdengar. Nanti kalimatnya akan memiliki arti bunyi TV-nya tidak terdengar dengan jelas. Dengan jelas, maka yang benar adalah hak kiri. Jika kita menggunakan yukkuri, artinya adalah pelan-pelan. Hai, ni bang. Konusu pawa, pilihannya adalah nanimo, kemudian ada nandemo. Ditutup dengan arimas. Baik nanimo maupun nandemo ini artinya sama, yaitu apapun. Tapi pada kalimat nomor 2 ini nanti kita akan membentuk arti supermarket ini ada apapun. Maksudnya adalah apapun ada, apapun dijual, ada di supermarket ini. Maka jawaban yang benar adalah nandemo. Nandemo arimasu. Karena kalimat ini diakhiri dengan kata kerja bentuk positif, bentuk mas, maka yang digunakan adalah nandemo. Jika kita menggunakan nanimo, maka ini seharusnya kata kerja yang mengakhiri kalimat harus dalam bentuk negatif. Misalkan, nanimo arimasen, tidak ada apapun. Hai, sang bang, watashi no yume wa, mimpi saya adalah, kemudian pilihannya ada itsudemo, kemudian ada itsuka, dan diakhiri dengan sekai o ryoko suru koto desu, traveling dunia, maksudnya adalah keliling dunia. Kalimat yang kita perlukan nanti artinya adalah mimpi saya adalah suatu saat traveling dunia. Untuk bagian suatu saat, maka jawaban yang benar adalah itsuka. Itsuka sekai o ryoko suru koto desu. Jika kita menggunakan itsudemo, maka artinya adalah kapanpun. Contoh penggunaan itsudemo dalam kalimat. Kapanpun saya ingin belajar bahasa Jepang. Itsudemo nihongo benkyou shitai desu. Hai, Yongbang. 明日のサッカーの試合、IMC のチームは勝つでしょうか? Pertandingan sepak bola esok hari, apakah mungkin katsu deshoka
apakah mungkin AMC akan menang? Kemudian di sini ada kalimat respon yang diawali dengan pilihan jawaban. Ada sonani dan juga anani. Kemudian ada renshu shite imashita kara, karena sudah latihan, kitto katsu desho, pasti mungkin akan menang. Nah, di sini kita perhatikan baik sonani maupun anani sebetulnya artinya sama, yaitu seperti itu. Tapi dalam penggunaan percakapan ini yang benar adalah anani. Kenapa anani dijadikan jawaban yang benar? Karena baik si pembicara maupun lawan bicara ini bukanlah bagian, bukanlah member dari timnya AMC. Jadi bisa kita anggap bahwa pembicara dan lawan bicara ini sama-sama pihak yang jauh dari AMC Chimu. Lain halnya jika salah satu, baik dari pembicara maupun lawan bicara, ini merupakan member dari AMC Chimu, maka yang digunakan adalah sonani, karena ada salah satu pihak pembicara atau lawan bicara yang dekat dengan hal yang sedang dibicarakan. Berikutnya, kita masuk pada soal yang kedua. Tugasnya masih sama, yaitu melengkapi kalimat dengan memilih salah satu jawaban dari pilihan yang disediakan. Ini juga masih berkaitan dengan penggunaan kata keterangan atau fukushi. Kita lihat terlebih dahulu dari bagian contohnya. Di sini diawali dengan kata kyo wa, hari ini. Pilihannya ada 3 ya. Kalau di nomor 1 tadi cuma 2, sekarang ada 3. Yang pertama ada taiheng, berat dilakukan atau melelahkan untuk dilakukan. Kemudian ada tokidoki, kadang-kadang, dan berikutnya ada amari. Dan kita lihat setelah kurung di sini ada kata samu kunai des, tidak dingin. Karena ini diakhiri dengan bentuk negatif, maka yang paling cocok adalah amari. Amari samu kunai des, hari ini tidak begitu dingin. Oke, kita cek dari ichiban. Diawali dengan pilihan jawaban yang disediakan yaitu takusang, banyak, itsu demo, kapanpun, zutto, terus-menerus. Kemudian untuk kalimatnya, Nihon ni sumu tsumori desu. Saya berencana untuk tinggal di Jepang. Kemudian untuk pelengkapnya yang paling tepat bisa kita artikan terus-menerus. Saya berencana untuk tinggal di Jepang terus-menerus. Maka jawaban yang benar adalah zutto. Hai, ni bang. Sora ga totemo kurai desu kara. Karena langitnya sangat gelap, gogo wa, siang harinya atau sore harinya, di sini diawali dengan pilihan jawaban kitto, pasti. Hakiri dengan jelas, tashika, kalau tidak salah. Kemudian diakhiri dengan ame ni naru desho, mungkin akan hujan. Jadi nanti kita akan membentuk kalimatnya dengan arti karena langitnya sangat gelap, pasti mungkin siang hari akan turun hujan. Di sini kita memerlukan arti pasti karena di bagian akhir dari kalimat ini menggunakan desho yang artinya mungkin, tapi lebih mendekati dengan prediksi yang akan terjadi ya. Jadi jawaban yang benar adalah kitto. Sangbang, Hansukun wa Nihongo ga. Pilihannya ada yoku. Yoku di sini itu bisa diartikan dengan baik atau sering. Kemudian yang B, zenbude, keseluruhan atau totalnya. Kemudian bagian C, di sini ada zuibung yang artinya adalah lumayan. Jouzu ni narimashita ne, menjadi pintar ya. Di sini kita akan menggunakan arti kalimat bahasa Jepangnya Hanskung, lumayan menjadi pintar ya. Karena di sini memerlukan arti lumayan, kata lumayan, maka kita gunakan istilah zuibung. Yongbang, Kareno Tanjoubi wa, ulang tahunnya dia. Pilihannya di sini ada taitei, artinya biasanya. Daitai, sebagian besar. Kemudian ada tashika, kalau tidak salah. Nigatsu jugo nichi desu. Arti kalimat yang kita perlukan adalah ulang tahunnya, kalau tidak salah tanggal 15 Februari. Jadi kita gunakan kata dengan arti kalau tidak salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, tashika. Hai, gobang. Onaka ga ippai ni narimashita kara. Karena sudah kenyang. Kemudian di sini pilihannya ada mo, yang mana bisa kita artikan sudah, kemudian ada mada, belum atau masih, dan yang terakhir ada hokani, yang lainnya.
Diakhiri dengan taberaremaseng, tidak bisa makan. Secara keseluruhan, kita simpulkan kalimat ini nanti artinya adalah karena sudah kenyang, saya sudah tidak bisa makan lagi. Sudah, jadi di sini kita harus menggunakan mo. Hai, Rokubang, gohan o tabeta ato de. Setelah makan nasi, sugu o furo ni hairanai de. Tidak masuk ke bak mandi segera. Kemudian kita lihat di sini pilihan jawaban yang pertama adalah shibaraku, yang artinya adalah sejenak atau sebentar. Kemudian dangdang itu artinya adalah berangsur-angsur menjadi apa. Jadi dangdang itu menggambarkan sesuatu yang berubah secara berangsur-angsur. Dan pilihan yang ketiga ada zuto, terus-menerus. Diakhiri dengan kalimat yasunda hoga ii desu. Sebaiknya beristirahat sejenak. Kita memerlukan kata dengan arti sejenak, maka yang betul adalah shibaraku. Nanabang, sumimasen ga skoshi okuremasu. Maaf, saya akan sedikit terlambat. Kemudian ada pilihan jawaban. Yang pertama adalah dangdang, perlahan-lahan, menjadi ada perubahan. Kemudian ada sakini, duluan. Dan ada satu lagi mirip dengan sakini, yaitu sakki, yang artinya adalah tadi. Kemudian diikuti dengan patio hajimete kudasai. Silakan mulai pestanya. Dan nanti kita akan memerlukan arti kalimat silakan mulai pestanya duluan. Jadi untuk bagian duluan di sini kita akan menggunakan kata sakini. Hai, hachi bang, mada jika ga arimasu ka? Apakah masih ada waktu? Kemudian kalimat responnya, iye, diikuti dengan pilihan jawaban mo, yang mana bisa kita artikan sudah atau lagi. Berikutnya ada atau, di sini bisa kita artikan tinggal. Kemudian ada sugu, segera. Dan diakhiri dengan kata jupung des, 10 menit. Jadi nanti kita akan memerlukan arti kalimat tidak, tinggal 10 menit. Tinggal 10 menit, maka jawaban yang benar adalah atau jupung des. Kyubang, yasumi no hi wa yoku dekakemasu ka? Hari libur, apakah sering pergi keluar? Di sini menggunakan kata keterangan yoku yang bisa kita artikan sering. Kemudian untuk kalimat responnya, iye, diikuti dengan pilihan jawaban taite, biasanya. Kemudian ada jitsua, sebetulnya. Tashika, kalau tidak salah, ditutup dengan kata uchi ni imasu, ada di rumah. Nanti kita akan memerlukan arti tidak, biasanya ada di rumah. Kita mencari bagian kata biasanya, arti biasanya, maka tadashi kotae wa taite desu. Jubang, mirasang wa, mirasang mana? Kemudian untuk kalimat responnya diawali dengan pilihan kata saki, tadi, mae, di depan atau sebelum. Kemudian ada kondo, berikutnya. Berikutnya yang mengacu pada waktu ya. Kemudian ditutup dengan roka de aimashita yo. Saya bertemu di lorong loh. Jadi nanti kita memerlukan kalimat lengkapnya adalah tadi saya bertemu di lorong loh. Tadi, maka jawaban yang benar adalah saki. Hai, Juichi bang, ii keshiki desu ne. Pemandangan yang bagus ya. Demo, sakura ga sakeba. Tapi, kalau sakuranya mekar, sakura ga sakeba. Kemudian diikuti dengan pilihan moto, lebih, kemudian ada zuibung, lumayan, dan ada kito, pasti. Diikuti dengan kata kirei desu yo, cantik loh. Nanti kita akan memerlukan kalimat dengan arti lengkapnya, iya, tapi kalau sakuranya mekar, akan lebih indah loh. Lebih. Lebih, maka di sini jawaban yang benar adalah motto. Juni bang, shirio o katazukete mo ii desu ka? Bolehkah saya rapikan dokumennya? Kemudian untuk kalimat responnya diawali dengan pilihan jawaban mo, sudah. Kemudian bi ada soro-soro, segera. Dan yang terakhir ada mada, belum. Atau masih. Diikuti dengan tsukate imasu kara sono mama ni shite oite kudasai.
Nanti kita akan memerlukan kalimat lengkapnya dengan arti, karena masih sedang saya gunakan, tolong biarkan begitu saja. Masih sedang saya gunakan. Masih, maka di sini yang benar adalah mada. Mada tsukatei imasu kara. Berikutnya, kita masuk pada soal yang ketiga. Tugasnya yaitu kita harus melengkapi kalimat dengan memilih salah satu kosakata yang tepat dari beberapa kosakata yang sudah disediakan di dalam box. Pertama-tama, kita cek terlebih dahulu arti dari masing-masing pilihan kata yang nanti akan kita gunakan sebagai jawaban. Yang pertama ada kondo, yang mana bisa kita artikan yang berikutnya. Ini berkaitan dengan waktu. Misalkan, kondo no nichiobi, hari Minggu berikutnya. Kemudian ada yube, semalam. Berikutnya ada konya, yang artinya adalah malam ini. Ini sudah digunakan untuk bagian re ya. Konya wa hoshi ga kirei desu ne. Malam ini, konya, malam ini bintangnya indah ya. Hoshi ga kirei desu ne. Kita lanjut lagi untuk cek artinya. Berikutnya ada shorai, masa mendatang. Hokano, yang lainnya. Yugata, sore hari. Setelah kita mengetahui arti dari masing-masing kata yang bisa kita gunakan untuk melengkapi kalimat, kita coba dari ichibang. Di sini diawali dengan kurung yang harus kita isi dengan kata yang disediakan di box. Kemudian ada no, Nichiyoubi ni tomodachi no uchi e asobi ni ikimasu. Jadi secara keseluruhan nanti kita perlu membentuk kalimat dengan arti pada hari Minggu berikutnya saya akan pergi untuk bermain ke rumah teman. Kita lihat di sini pada hari Minggu berikutnya. Yang berikutnya maka yang digunakan adalah kondo. Kondo no nichiyoubi ni tomodachi no uchi e asobi ni ikimasu. Hai, nibang. Ame wa nani-nani ni wa yamu desho. Kalimat secara lengkapnya nanti akan menggunakan arti hujan mungkin akan reda pada sore hari. Jadi di sini menggunakan kata kerja yamu yang artinya adalah reda. Biasanya sering digunakan untuk menyatakan reda untuk hujan. Nah, kita kembali lagi pada jawabannya. Di sini memerlukan kata sore hari. Maka jawaban yang benar adalah yugata. Ame wa yugata ni wa yamu desho. Sangbang, nani-nani donna shigoto shitai desu ka? Di masa mendatang, ingin melakukan pekerjaan yang bagaimana? Di masa mendatang, maka kita perlu menggunakan kata shorai. Shorai donna shigoto shitai desu ka? Minasan wa shorai donna shigoto shitai desu ka? Kotae wa komentoran ni kaite kudasai ne. Hai, Yongbang, nani-nani nenai de benkyou shimashita. Kalimat ini nantinya akan memiliki arti secara keseluruhan. Semalam saya belajar tanpa tidur. Belajar dengan tanpa tidur. Semalam, maka kita gunakan kata yube. Yube nenai de benkyou shimashita. Berikutnya, kita masuk pada soal yang keempat. Ini soalnya masih sama dengan yang sebelumnya tadi ya. Kita harus melengkapi kalimat dengan memilih salah satu dari 3 jawaban yang telah disediakan. Pada nomor 4 ini, kata yang digunakan sebagai jawaban bukan lagi kata keterangan seperti yang di nomor-nomor sebelumnya, tapi ini berkaitan dengan menggunakan kata sambung atau setsu zokushi. Kita awali dari bagian contoh, imamade ichinen. Pilihannya ada gurai, sekitar, shika, hanya, dan kalau kita pakai shika, ini belakangnya harus negatif ya. Kemudian ada kara, karena. Diikuti dengan frasa kalimat, nihongo benkyou shimashita. Telah belajar bahasa Jepang. Secara keseluruhan, nanti kita akan membentuk arti kalimat. Sampai sekarang sudah belajar bahasa Jepang sekitar selama 1 tahun. Jadi di sini ada durasi. Durasi belajar bahasa Jepang berapa lama? Selama 1 tahun. Jadi untuk bagian sekitar, maka yang benar jawabannya adalah kurai. Oke, kita coba dari ichibang. Gakko, ichinichi. Sekolah, kemudian ichinichi di sini bisa kita artikan 1 hari. Kemudian pilihannya ada shika,
hanya atau cuma, belakangnya nanti harus negatif ya. Kemudian ada dake, hanya, dan bagian si di sini ada hodo, kira-kira sampai. Dan ditutup dengan kata kerja yasumimasen deshita. Pada kalimat artinya nanti akan menggunakan hanya 1 hari libur dari sekolah. Maksudnya adalah tidak masuk sekolah cuma 1 hari saja. Maka yang benar jawabannya adalah shika. Karena shika syaratnya yaitu bagian belakang atau kata kerja yang digunakan ini haruslah bentuk negatif. Hai, tsugi wa nibang. Donna bangumi o mimasu ka? Menonton acara TV yang bagaimana? Di sini ada kata bangumi, acara TV atau program TV. Kemudian untuk kalimat responnya, so desu ne. Gimana ya? Kemudian diikuti dengan dorama, drama. Setelahnya ada kata sambung ka, toka, atau dake. Kemudian diikuti dengan kata benda supotsu, kemudian ada satu set pilihan lagi, pilihannya sama. Jadi nanti kita perlu membentuk kalimat dengan arti saya menonton drama atau olahraga. Jadi di sini maksudnya adalah kita menjelaskan tontonan apa saja, itu diberikan contohnya. Contohnya apa? Ya drama atau olahraga. Jadi karena ini memberikan contoh dari apa yang kita sebutkan, maka kata sambung yang benar yaitu toka. Dorama toka, supotsu toka. Dan setelahnya tidak perlu ditambahkan kata kerja lagi. Hai, sambang, sumimasen, juppung. Kemudian diikuti dengan hodo, goro, shika, dan ditutup dengan kata kerja okuremas, terlambat. Jadi kalimat ini nanti kita secara utuhnya akan menggunakan arti maaf, saya akan terlambat kira-kira hingga 10 menit. Kira-kira hingga 10 menit, maka jawaban yang benar adalah hodo. Juppung hodo okuremas. Jika kita menggunakan goro, ini tidak bisa ya, karena goro di sini memiliki arti sekitar atau kira-kira, tapi hanya mengarah pada satu titik poin waktu saja. Misalkan, saya tidur sekitar jam 10. Hanya satu poin waktu saja ya, yaitu jam 10. Maka kalimatnya menjadi juji goro nemas. Itulah kenapa goro di sini tidak bisa kita gunakan untuk menjadi jawaban yang benar. Kemudian untuk shika, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, jika kita menggunakan shika, maka bagian kata kerjanya ini harus diubah menjadi bentuk negatif. Kita menuju pada soal yang berikutnya, soal yang kelima. Di sini tugasnya masih sama dengan seperti yang tadi ya, kita harus melengkapi kalimat dengan memilih salah satu kosakata yang tepat yang disediakan di dalam kotak. Dan di dalam kotak ini yang digunakan adalah setsu zokushi atau kata sambung. Kita cek dulu dari contohnya ya. Ashita wa chotto tsugo ga waruin desu ga. Besok keadaannya agak tidak memungkinkan sih. Jadi di sini ada tsugo ga warui, bisa kita artikan keadaan yang tidak memungkinkan. Kemudian pada kalimat responnya di bawahnya dia menggunakan dewa yang mana artinya adalah baiklah atau kalau begitu asate wa do desu ka? Besok lusa bagaimana? Kita cek dulu arti dari masing-masing pilihan jawabannya ya. Diawali dengan yang pertama ada sore de, oleh karena itu. Sore nara, kalau memang begitu. Demo, tapi. Kemudian dewa, tadi yang sudah kita gunakan pada bagian contoh, bisa kita artikan baiklah atau kalau begitu. Kemudian ada sore ni, dan lagi. Sore kara, kemudian atau lalu. Hati-hati ya di sini mirip ada sore nara sama sore kara. Oke, kita mulai dari ichibang. Ada seseorang mengucapkan, Ryo naraitai desu ga. Saya ingin belajar masak sih. Doko ka i ryori kyoshitsu wa arimasen ka? Tidak adakah kelas memasak yang bagus di suatu tempat? Jadi dia cari tempat untuk belajar memasak. Kemudian dia masih melanjutkan lagi kalimatnya. Kaisha kara chikai tokoro ga ii desu ga. Bagusnya, ii desu ga. Bagusnya tempat yang dekat dari perusahaan sih.
Kemudian di sini ada tanda titik-titik, berarti ini mengacu pada kalimat respon. Kalimat responnya yaitu nani-nani, jadi di sini nanti harus kita isi ya. Kemudian, mainichi cookingu ga ii to omoimasu yo. Jadi kalimat ini nanti kita harus memerlukan arti kalau memang begitu, to omoimasu yo, saya pikir mainichi cooking itu bagus loh. Itu omoimasu yo. Nah, kita kembali pada pilihan jawabannya. Kalau memang begitu, maka yang diperlukan adalah sore nara. Sore nara mainichi cooking ga ito omoimasu yo. Kita menuju ke soal berikutnya. Di sini ada seseorang yang sedang membicarakan tempat makan sepertinya. Dia mengatakan koko wa yasui shi, oishii shi. Di sini murah, enak, oishii shi. Dan lagi eki kara chikain desu, dekat dari stasiun. Kita lihat di sini perlu kata sambung dan lagi. Dan lagi maka kita gunakan sore ni. Kemudian ada kalimat responnya yaitu nani-nani ninki ga arung desu ne. Oleh karena itu populer ya. Oleh karena itu maka kita gunakan sore de. Sore de ninki ga arung desu ne. Hai, saigo desu. Yang terakhir, nomor 6. Tugasnya yaitu kita harus melengkapi kalimat dengan menggunakan ekspresi atau ungkapan percakapan. Kita lihat terlebih dahulu dari bagian contoh. Watashi ga shita tori ni shite kudasai. Shite kudasai. Silakan lakukan sesuai dengan yang telah saya lakukan. Karena di sini menggunakan kata kerja bentuk ta, maka bisa kita artikan yang telah saya lakukan. Kemudian kalimat responnya, hai. Ekspresi yang pertama yaitu kore de ii desu ka? Begini bolehkah? Yang B, kore de owarimasu. Dengan demikian, kita akan selesai. Ini biasanya digunakan untuk mengakhiri sebuah forum, misalkan forum belajar, forum diskusi, dan lain sebagainya. Kemudian ada kore de onegai shimasu, tolong dengan ini ya. Jadi kita minta tolong sesuatu kepada orang lain. Jadi yang paling sesuai untuk digunakan melengkapi kalimat ini yaitu menggunakan kore de ii desu ka? Hai, ichiban. Soro-soro kaerimasen ka? Tidak maukah segera pulang? Kemudian kalimat responnya, kono reporto kaite shimaimasu kara. Karena saya akan menyelesaikan menulis laporan ini. Kemudian pilihannya ada shitsurei shimasu. Bisa kita artikan permisi. Kemudian yang B, osaki ni dozo. Silakan duluan. Yang C, mata kondo onegai shimasu. Tolong di kesempatan yang berikutnya ya. Ini biasanya digunakan pada saat kita minta diajak lagi oleh orang lain. Mata kondo onegai shimasu. Kita lihat di sini ekspresi atau ungkapan percakapan yang diperlukan adalah silakan duluan. Jadi tadashi kotae wa osaki ni dozo. Hai, nih bang, kapan ga mitsukarimashita yo? Tasnya sudah ketemu loh. Kemudian untuk kalimat responnya ini hanya menggunakan satu ungkapan saja. Pilihannya yaitu sore wa ii desu ne. Itu bagus ya. Yang B, sore wa ikemasen ne. Wah, itu tidak baik ya. Sore wa ikemasen ne biasanya ini digunakan untuk memberikan simpati kepada orang lain yang terkena sakit. Kemudian pilihan C, yokatta. Wah, syukurlah. Jadi bagian C ini yang bisa sesuai digunakan untuk memberikan respon dari kalimat pertama yang diucapkan. Sangbang, nanika shitsumon wa arimasen ka? Tidak adakah suatu pertanyaan? Ini maksudnya adalah arti secara kontekstualnya. Tidak ada pertanyaan kah? Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk kalimat lanjutannya, nakereba. Jika tidak ada, dengan ini kuliahnya selesai. Dengan ini kuliahnya selesai. Jadi ini yang paling tepat adalah kore de owarimasu. Jadi si pembicara akan menutup forum acaranya. Mungkin di sini anggap saja acaranya adalah kuliah ya. Kore de owarimasu. Dengan ini kuliahnya selesai. Kita lihat pilihan yang lain. Di sini ada kore de ii desu ka? Begini bolehkah?
tadi di bagian nomor 1 sudah dipakai ya. Kemudian yang B, sorewa ii desu ne. Itu bagus ya. Jadi yang paling tepat adalah kore de owarimasu. Dengan ini selesai. Hai minasan, kyo no benkyou wa mo owarimashita. Otsukare-sama deshita. Belajar hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan Matome bagian 1 atau ringkasan bagian 1 dari buku Minano Nihongo Basic 2 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan jika minasan memiliki pertanyaan seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun akan saya coba untuk membalasnya. Kemudian untuk informasi pembelian buku bahasa Jepang yang bisa dilakukan secara online, praktis, aman karena produknya ini 100% original, silakan minasan bisa kunjungi Instagram @thejapanscribe. Kemudian bisa cek juga mereka punya Shopee dan Tokopedia dengan nama The Japan Scribe. Atau minasan mungkin sedang kebingungan untuk menentukan buku mana yang sebaiknya dibeli, disesuaikan dengan kebutuhan belajar saat ini, silakan bisa dikonsultasikan dengan admin The Japan Scribe pada nomor WhatsApp yang tertera di sini. Supaya nanti minasan tidak salah beli ya. Oke minasan, sekian untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, mata ne. Sampai jumpa di video materi belajar Minano Nihongo berikutnya ya. Pilihan terbaik untuk kalian yang pengen lulus uji kompetensi JFT Basic. Buku belajar persiapan menghadapi JFT Basic dalam 35 hari. Tersusun sistematis mulai dari materi dan soal disusun berdasarkan kerangka CEFR dan Kendu level A2 JF standar dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar Indonesia. Lembar jawab digital yang bisa diakses melalui handphone berikut dengan audio dan digital scoring. Dan aplikasi keren lainnya untuk kalian makin pede hadapi ujian JFT Basic.